Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo adik-adik, alhamdulillah kita ketemu lagi ya di mata pelajaran sejarah budaya Islam ya. Sebelum mulai mungkin bisa dipimpin doa dulu KM-nya ya. Kita bersama-sama berdoa. Oke, terima kasih KM-nya pimpin doa. Di sini ya Pak Hafiz ya. Bisa ingat ya Pak Hafiz ya gitu. Sebelum mulai kita absen dulu ya. Ini yang hadir siapa aja? Malik hadir. Ini Pak. Oke, siapa lagi tuh ada Ade hadir. Alfi. Terus siapa nih yang hadir? Yang hadir siapa? Oh Ucup hadir ya. Kenapa sakit? Iya Pak. Oh sakit. Sisanya hadir ya berarti ya? Tadi. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ucup diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bergabung dengan kita bersama-sama di sini gitu ya. Oke. Gimana nih kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat semua ya gitu. Insyaallah kita di sini akan membahas tentang peradaban Turki Utsmani ya. Wah, ini sebenarnya banyak ya informasi tentang Turki Utsmani ini gitu ya. Nah, mungkin sekarang Bapak pengen tanya dulu nih, ada yang tahu nggak mungkin sejarah Turki Utsmani mungkin ya selewat mungkin gitu. Fatih Pak. Oh iya benar, Fatih. Oke, ada lagi yang tahu? Wah, oh iya. Yang tahunya Fatih aja yang terkenalnya ya gitu. Padahal di dalam sejarah Turki Utsmani ini bukan hanya sekedar Al-Fatih gitu yang berjasa gitu. Ternyata ada yang lain juga dan ada faktor-faktor kemunduran ya kerajaan Turki Utsmani. Nah, ini kita akan perdalam ya bagaimana sih peradaban Turki Utsmani ini gitu ya. Oke, siap? Iya Pak. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, Turki Utsmani ini gitu kan pertama kali didaulah gitu, atau didirikan oleh Osman Gazi ya. Pendiri Daulah Utsmani. Nah, jadi Osman Gazi ini memiliki mimpi bahwa suatu saat saya ingin memperluas wilayah gitu di wilayah Turki itu gitu. Pengen misalnya mau menguasai kerajaan gitu. Akhirnya kan disebutnya Daulah Utsmani gitu karena nama pendirinya itu Osmani ya. Nah, beliau ini pendirinya gitu ya. Beliau itu bermimpi gitu kan bahwa suatu saat tanah-tanah kering ini akan menjadi tanah yang subur, sehingga beliau mendirikanlah kerajaan Utsmani gitu. Turki Utsmani ya, akhirnya sebutnya Turki Utsmani. Nah, kita coba masuk ke asal usul dinasti Utsmani ini ya. Nah, terus setelah itu dilanjutkanlah gitu kan. Jadi tadi nama panjangnya adalah Osman bin Ertugrul, pendiri Daulah Utsmani tadi. Nah, Osman bin Ertugrul ini gitu ya, beliau memiliki banyak tahap perang dan juga wilayah bahwa di dalam Turki itu gitu ya, itu jalur perdagangan gitu ya, sehingga ya lumayan ya subur waktu itu. Jadi antara Eropa dan juga Timur gitu itu harus melewati Bizantium atau kerajaan Turki Utsmani ini. Jadi Osman bin Ertugrul ini pendiri dari Turki Utsmani. Ya. Langsung lanjut. Nah, lalu setelah Ertugrul wafat gitu kan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Bayezid I atau Thunderbolt gitu, dari 1389 hingga 1402. Nah, di zaman Thunderbolt ini atau Bayezid I ini ada terjadi konflik ya, perang saudara gitu di antara para penduduk gitu dan juga kerajaan, bahwa Bayezid I ini itu menyelesaikan perang saudara ini. Jadi fokus pada permasalahan internal dulu gitu pada periode Bayezid I ini. Jadi itu lumayan juga ya, perang saudara harus diselesaikan terlebih dahulu gitu, sebelum ekspansi gitu.
Nah, setelah mungkin tadi di zaman Bayezid I itu perang saudara gitu ya. Nah, di zaman Mehmed I ini gitu ya, di tahun 1413 sampai 1421, perang saudara mulai di cari solusinya dan mulai beralih gitu ya. Mulai ada solusinya. Jadi di zaman Mehmed I ini mulai perang saudara itu diselesaikan dan mulai mencoba mengembangkan kembali kerajaan Turki Utsmani dengan mengekspansi negara-negara yang di luar gitu kan ya. Dan sampai saat ini mulai mencoba gitu ya. Salah satunya mungkin yang paling terkenal itu adalah Konstantinopel gitu. Tapi belum berhasil gitu. Sehingga di sini masih masa peralihan perang saudara ya di zaman Mehmed I. Nah, terus di zaman Murad II ya ini 1421 sampai 1452 masa pengembalian gitu. Setelah mungkin tadi terjadi perang saudara, di Murad II ini mulai mengembangkan kembali ekonomi dari Turki Utsmani, terus juga dimulai diperkuat lagi militernya, diperkuat lagi bagaimana perdagangannya gitu, sehingga Turki Utsmani ini bisa berkembang kembali gitu. Di zaman Murad II ini dan mulai mengekspansi sebenarnya gitu, tapi belum berhasil gitu. Konstantinopel itu belum dikuasai gitu. Nah, lalu setelah zaman tadi gitu ya, ada di zaman di masa keemasan gitu. Bagaimana Turki Utsmani ini mulai bisa berkembang gitu. Salah satunya mungkin ada dalam hadis Rasul ya, Falanimal amaru amirullah gitu. Maka sebaik-baik pemimpin adalah yang melakukan Konstantinopel. Nah, ini mulai gitu ya. Walanimal jaisu zalikal jais, dan sebaik-baik tentara yang waktu itu melakukan Konstantinopel. Nah, ini jadi motivasi salah satu pemimpin yang terkenal ya, yang disebutkan di awal ya sama Malik, yaitu Mehmed II atau anak dari Mehmed I tadi 1453 sampai 1481. Muhammad Al-Fatih sang penakluk. Di usia muda Al-Fatih ini bisa menguasai Konstantinopel dengan perjuangan yang sangat tinggi dan besar gitu. Beliau merancang generasi militer yang besar gitu, terus membuat militer yang sangat besar untuk melakukan Konstantinopel. Karena kalau Konstantinopel bisa dikuasai, Islam bisa lebih jaya dan bisa menguasai perdagangan di wilayah Turki Utsmani ini atau wilayah Turki. Akhirnya beliau membuat tentara, buat perahu gitu, bahkan tentara-tentara itu sangat kuat gitu, sampai akhirnya Konstantinopel bisa dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih sang penakluk ini. Jadi cikal bakal kemajuan dari Turki Utsmani itu adalah dari Muhammad Al-Fatih ini. Akhirnya dimulailah sebuah era baru, bukannya kemajuan Turki Utsmani mulai hadir. Nah, ini puncak kejayaan lah dinasti Utsmani ini setelah zaman tadi Al-Fatih ya, mulai puncak kejayaan dari dinasti Utsmani tadi, Turki Utsmani. Setelah Al-Fatih meninggal, dilanjutkanlah oleh Sulaiman I dan masih memiliki atau masih di dalam puncak kejayaan. Sulaiman I ini disebutnya Al-Quluni atau bahkan sampai disebut dengan The Magnificent karena beliau memimpin Turki Utsmani dengan gagahnya, dengan suksesnya sampai menjadi negara yang adidaya. Turki Utsmani menguasai berbagai macam militer, berbagai macam ekonomi, sampai Turki Utsmani itu disegani oleh negara-negara lain gitu. Di zaman Sulaiman I ini. Masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman yang Agung yang memerintah antara 1520 hingga 1566. Daulah Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Sulaiman, putra dari Selim I, membuat dampak dan perubahan besar bagi Daulah Utsmani. Sulaiman Al-Kanuni membuat kodifikasi hukum berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak dengan sistem peradilan yang adil dan juga efisien. Sulaiman Al-Kanuni juga mewariskan pendirian dari berbagai universitas.
Dia mendirikan Kesultanan Utsmani di Hungaria dan beberapa wilayah Eropa Tengah lainnya. Setelah memenangkan pertempuran melawan 21 koalisi negara Eropa dalam pertempuran Mohawk tahun 1526, dia menyatukan Baghdad dan mendapatkan kendali atas wilayah Mesopotamia. Jatuh dan runtuhnya dinasti Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada tahun 1600-an, sepeninggal Sultan Sulaiman. Dengan luasnya wilayah kekuasaan Utsmani, begitu banyak konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintahan Utsmani. Dari mulai serangan dari wilayah Austria, serangan dari wilayah Persia, serta intrik di dalam pemerintahan Utsmani, membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa sultan yang tidak secakap dan sekuat sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, Daulah Utsmani pada saat itu mendapatkan julukan The Sick Man of Europe akibat krisis ekonomi dan kalah perang. Jika di awal kejayaan ada nama Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, maka di akhir kemunduran Utsmani atau pada akhir abad ke-18 muncul nama sultan yang mendapat julukan singa terakhir Daulah Utsmani. Yaitu Sultan Abdul Hamid II yang menggantikan Sultan Murad V. Bertepatan dengan ketamakan negara-negara barat untuk menguasai wilayah Utsmani yang sudah mencapai puncaknya. Dia memiliki sebuah negara yang besar yang pada saat itu sedang krisis dan tegang. Abdul Hamid menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya dengan konspirasi internal dan eksternal, revolusi, dan perubahan yang tanpa henti. Dia mempertahankan wilayah Utsmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Kudüs ölürse, Kudüs düşerse, sen sanki bütün İslam beldeleri düştün. Abdul Hamid memodernisasi Utsmani dengan membuat rel kereta yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Mekah dan Madinah demi memudahkan ibadah haji serta menggaungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Zionis dan Barat sangat geram akan capaian tersebut. Mereka bekerja sama kelompok Turki muda dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Hingga akhirnya Mufti Utsmani mencopot Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1909, Abdul Hamid dilengsarkan, digantikan oleh Sultan Mehmed VI. Pada 1912 dan 1913, Daulah Utsmani kehilangan semua wilayah Eropa di Rusia karena kekalahan dalam Perang Balkan. Pada Perang Dunia I, Utsmani ikut bergabung dalam Perang Dunia I di Blok Sentral. Sultan Mehmed VI dibuang ke Malta. Mehmed VI copot secara paksa dan Republik Turki dideklarasikan. Kepemimpinan dicabut dari bangsa Utsmani, namun jabatan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol pemimpin agama yang bergelar sultan. Melalui campur tangan dan restu sekutu kepemimpinan dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk.